Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal kiram al-mudirin li ma'hadi tahfidil Quran wa kibaril asatidzah wal ustadzat wa sayyidat wa ya banati at-talibat bi ma'hadi tahfidil Quran rahimakumullah wa as'adakumullah lailatakum. Malam ini nahnu nakidul iftitah ar-rasmi li ikhtibari hifdzil Quran li hadzal fasl ad-dirasi fi hadzal ma'had al-habib. Wa fi hadhihi al-ayyam al-awakhir nahnu sami'na akhbaran muhzinah an ulama'ina wa an huffazina. Jadi beberapa waktu terakhir ini kita mendengar banyak sekali para ulama yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa di antara mereka adalah para hufadzul Quran, orang-orang yang mengabdikan diri mereka sepanjang hidup mereka untuk berkhidmah kepada Al-Quran. 2 atau 3 hari yang lalu kita mendengar kabar bahwa Syekh Ali Jabir meninggal, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa waktu sebelumnya di awal bulan Januari, sekitar tanggal 3 atau tanggal 4 Januari, ada seorang kiai di Jogja, namanya Kiai Najib bin Abdul Qadir bin Kiai Munawwir. Jadi antum kalau pernah dengar nama Pondok Krapyak itu salah satu pendirinya adalah Kiai Haji Munawwir, Pondok Pesantren Al-Munawwir di Krapyak sana itu. Dan ini cucu beliau, yang meninggal itu cucu beliau, Kiai Najib bin Kiai Abdul Qadir bin Kiai Munawwir. Dan Kiai Najib ini berguru Al-Quran kepada Kiai Arwani di Kudus. Kiai Arwani sendiri adalah murid dari kakeknya, dari Kiai Munawwir itu. Jadi Mbah Najib yang baru saja meninggal ini belajar kepada murid dari kakeknya. Pondok kita ini, Ma'had Tahfidzil Quran, punya hubungan sejarah yang cukup erat dengan Kiai Arwani, dengan Mbah Arwani Kudus itu. Karena dulu ketika tahun 1991 Ma'had Tahfidz itu didirikan, salah satu musammi yang paling awal, muhafidz yang paling awal, itu namanya Ustaz Jailani. Ustaz Jailani ini murid langsung dari Mbah Arwani Kudus. Jadi gurunya Ustaz Nuruddin itu. Jadi sanad kita juga sebagian bersambung kepada Mbah Arwani Kudus. Jadi antum perlu tahu itu yang begitu-begitu itu, biografi para ulama, para hufadz, sekaligus bagaimana hubungan antara pondok kita, antara guru-guru kita dengan beliau-beliau itu. Jadi para santri sekalian, saya perlu ingatkan itu di awal karena itu penting. Kita ini selalu bersedih ketika ditinggal oleh para ulama, oleh para hufadz, para kiai-kiai, para nyai yang mengabdikan diri mereka kepada Al-Quran. Dan kita tentu berharap bahwa akan ada pengganti-pengganti lain yang sepadan, yang sama kualitasnya, yang sama pengabdiannya kepada Al-Quran di antara mereka. Dan kita juga tentu berharap bahwa beberapa tahun yang akan datang, antuna ini yang akan menjadi pengganti-pengganti mereka, menjadi ulama-ulama yang hebat, menjadi pengabdi-pengabdi kepada Al-Quran, kepada hifdzul Quran, ta'limul Quran, tafsirul Quran, dan seterusnya. Itu penting. Kita selalu berharap. Bayangkan saja begini, saya ini dulu punya langganan
langganan tukang pijit gitulah kira-kira. Jadi ada salah seorang tukang pijit itu yang saya selalu pijit ke dia. Suatu hari dia meninggal. Dan kita bertanya-tanya, ada nggak yang melanjutkan dari putra-putranya itu? Oh ada, katanya. Ada satu orang putranya yang melanjutkan karir sebagai tukang pijit gitu. Itu kita mendengar itu gembira loh. Gembira. Oh ternyata sepeninggal tukang pijit ini ternyata ada yang menggantikannya, itu ada. Itu tukang pijit saja, maaf, sekelas tukang pijit saja. Begitu kita temukan ada penggantinya itu kita luar biasa gembira. Apalagi jika itu ulama, kiai yang hebat, khodimul Quran. Tentu saja pengganti-pengganti itu terus kita harapkan akan bermunculan, terus kita harapkan, dan tentu saja Antuna sekali lagi mudah-mudahan berproses untuk menjadi bagian dari pengganti-pengganti mereka itu. Nah karena itu hal kedua yang ingin saya sampaikan malam ini adalah bahwa ya Antuna harus bersungguh-sungguh itu untuk menjadi pengganti-pengganti mereka yang hebat itu, ya Antun harus bersungguh-sungguh. Tidak bisa dengan santai-santai, dengan leha-leha, ya nggak bisa. Harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menjadi pengganti-pengganti orang-orang yang hebat yang telah mendahului kita itu. Jangan santai-santai, jangan leha-leha. Ujian kita ini, ujian yang kita buka malam ini tentu saja adalah bagian dari itu. Bagian agar Antuna ini punya semangat yang terus-menerus berkobar untuk berusaha dengan sekuat tenaga menjadi hafizat Al-Quran yang mutkinah, yang betul-betul itqon hafalannya, ihkam dan itqon hafalannya. Dan itu harus dimulai dari sekarang, diupayakan. Nggak usah menunggu waktu. Jadi kalau hafalan Al-Quran itu bisa diselesaikan dalam waktu yang 3 tahun, misalnya selesaikan 3 tahun. Jangan nunggu 6 tahun untuk selesai. Kalau bisa 2 tahun, ya 2 tahun selesaikan. Jangan nunggu 6 tahun. Karena apa? Karena begini. Kita itu punya banyak sekali hal-hal yang harus kita kerjakan, harus kita hatamkan, harus kita pelajari, itu banyak. Apalagi jika menyangkut Al-Quran. Al-Quran itu adalah sumber pengetahuan yang tidak ada habis-habisnya. La tangqadi ajaibuhu, kata para ulama. Al-Quran itu tidak habis keajaibannya. Jadi ketika kita berhadapan dengan samudra pengetahuan yang luar biasa besar itu, ya kita dituntut untuk cepat-cepat menyelesaikan tugas kita sehingga bisa pindah ke tugas-tugas yang lain. Selesai Al-Quran dalam 2 tahun, selesai hafalan dalam 3 tahun, maka 3 tahun berikutnya Antuna bisa konsentrasi untuk mempelajari tafsirnya, untuk mempelajari qiraah sab'ahnya misalnya kalau diizinkan di pondok kita ini. Jadi begitu, segera selesaikan tugas-tugas pokok itu agar kita bisa berpindah ke tugas-tugas lainnya. Dulu ada seorang ulama, saya lupa namanya, apa Ibnu Abbas atau siapa, yang pernah berkata demikian. Lau do'a minni iqali, kata beliau, lau do'a minni iqali lawajadtuhu fil Quran. Iqal itu artinya tali pengikat unta. Jadi ulama ini bilang, seandainya saya kehilangan tali pengikat unta saya akan menemukan petunjuk di mana mencarinya di dalam Al-Quran. Saking percayanya beliau bahwa Al-Quran itu adalah sumber dari segala ilmu pengetahuan. Jadi luas sekali. Orang mungkin mengira, misalnya di tafsir ya, orang mungkin mengira bahwa dengan banyaknya kitab tafsir kan banyak sekali ditulis. Antuna ada berapa kitab tafsir yang pernah dibaca? Hah? Yang santri-santri kelas 6 ini, kelas 6 mana? Yang kelas 6. Kelas 6 ini sudah berapa kitab tafsir yang pernah dibaca? Padahal ada banyak sekali kitab tafsir di dunia kita ini. Sehingga kadang-kadang orang itu berpikir, buat apa sih nulis kitab tafsir lagi? Semuanya sudah dibahas oleh para ulama di masa lalu.
kok masih ada orang yang menulis kitab tafsir di zaman kita sekarang ini. Tapi ternyata Al-Quran itu keajaibannya memang tidak akan ada habis-habisnya. Tidak akan ada habis-habisnya diulas. Ulama-ulama yang hidup di zaman modern itu, mereka menulis kitab tafsir dan mereka menemukan sesuatu yang baru, menemukan metode yang baru. Orang kalau baca tafsirnya Sayyid Qutb misalnya fi Dhilalil Quran, kemudian dibandingkan dengan kitab tafsir yang ditulis pada abad ketiga Hijriyah, misalnya kitab tafsir At-Tabari, dia akan temukan bahwa Sayyid Qutb itu mengemukakan hal-hal yang baru. Ada seorang mufassir di zaman modern namanya Muhammad Izzad Darwazah. Beliau menulis kitab tafsir namanya At-Tafsirul Hadis. Salah satu hal baru yang beliau lakukan dalam kitab tafsirnya itu, beliau melakukan tafsir berdasarkan tartib nuzuli, tidak lagi berdasarkan tartibul mushaf. Jadi kalau tartibul mushaf itu kan surat pertama adalah Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, kemudian Al-Imran, sampai kemudian terakhir surah An-Nas. Nah, kalau tartib nuzuli ini, dia dimulai dengan surat-surat pertama yang diturunkan, kemudian diurut sampai ke ayat terakhir yang diturunkan. Nah, itu kan inovasi baru. Dan beliau menulis itu salah satunya dengan tujuan untuk merekam sejarah hidup Rasulullah yang tercantum dalam ayat-ayat Al-Quran itu. Jadi begitu luasnya ilmu Al-Quran, kita berhadapan dengan keluasan ilmu Al-Quran seperti itu. Maka antuna segera selesaikan hafalan itu. Berjuanglah untuk cepat-cepat menyelesaikan hafalan, sehingga begitu selesai hafalan antuna bisa memfokuskan perhatian kepada hal-hal lain yang berhubungan dengan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan Al-Quran tersebut. Dan kalau kita lihat sejarah para ulama di masa lalu, kita juga akan temukan bahwa mereka itu memang banyak di antara mereka yang cemerlang sejak masa yang masih muda. Misalnya di zaman sahabat itu ada seorang sahabat namanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau ini sahabat junior. Junior itu artinya jauh sekali usia beliau jika dibandingkan dengan Abu Bakar, dibandingkan dengan Umar Ibn Khattab misalnya. Begitu Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wafat, kemudian khalifah diganti oleh Umar Ibn Khattab. Umar Ibn Khattab itu menunjuk beberapa sahabat untuk menjadi tempat beliau bermusyawarah. Jadi ini kira-kira tim elitnya para sahabat. Ada beberapa orang yang ditunjuk. Dan sebagian besar itu adalah sahabat-sahabat senior. Tapi kemudian Umar bin Khattab memasukkan nama Sayyiduna Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma sebagai salah satu anggota dari tim elit tersebut. Sahabat-sahabat senior protes. Umar, kenapa kamu masukkan seorang anak kecil, anak muda yang usianya mungkin seusia dengan anak saya? Jadi para sahabat senior itu meremehkan Ibnu Abbas karena Ibnu Abbas masih muda. Tapi Umar kemudian menyampaikan kepada para sahabat yang lain itu bahwa ini anak muda ini bukan anak muda sembarangan. Dia ini alim luar biasa dalam Al-Quran. Sehingga kemudian Ibnu Abbas berhasil membuktikan kepada para sahabat senior itu bahwa pilihan Umar itu tidak salah. Beliau menunjukkan kecemerlangannya. Dan itu dilakukan pada usia yang sangat muda, tidak menunggu tua. Ada ulama hadis namanya Imam Al-Bukhari. Nah, dengar itu? Imam Al-Bukhari, penulis kitab Sahihul Bukhari, orang pertama yang mengumpulkan hadis sahih ke dalam satu kitab tersendiri. Beliau itu mulai mengarang kitab itu pada usia 18 tahun. 18 tahun sudah menulis kitab. Di usia 11 tahun, ketika beliau masih menjadi murid itu, beliau sudah bisa mengkritik gurunya yang salah. Jadi suatu hari, gurunya itu mengajarkan hadis, meriwayatkan hadis. Hadis itu kan ada sanadnya. Sanad itu kan nama orang-orang yang meriwayatkan itu. Haddatsana fulan, haddatsana fulan, haddatsana fulan, dan seterusnya. Lalu sang guru ini, beliau bilang haddatsana fulan, saya nggak hafal namanya, tapi kira-kira haddatsana fulan 1 gitu. Qala haddatsana fulan 2. Nah, Al-Bukhari ini kemudian mengkritik gurunya, dia Syekh, kata Imam Bukhari. Itu usianya baru 11 tahun Imam Bukhari. Ya Syekh,
fulan 1 itu tidak pernah meriwayatkan hadis dari fulan 2. Jadi antum salah itu. Kata Imam Bukhari. Gurunya nggak yakin. Akhirnya gurunya kemudian nyuruh murid yang lain yang lebih senior, coba ambilkan catatan saya itu di lemari. Diambilkanlah buku catatan beliau, kemudian ditunjukkan. Ternyata yang disampaikan oleh Imam Bukhari itu betul. Dan gurunya salah. Sekali lagi beliau lakukan itu pada usia 11 tahun. Dan banyak ulama-ulama yang begitu itu banyak. Ada Ibnu Sina misalnya. Ibnu Sina itu dikenal sebagai pakar kedokteran. Beliau itu menjadi pakar kedokteran, dirujuk oleh orang-orang sedunia untuk mempelajari ilmu kedokteran itu sejak beliau berusia 16 tahun. Umur 9 tahun sudah hafal Al-Quran, umur 16 tahun sudah jadi pakar kedokteran, umur 18 tahun beliau bilang, saya sepertinya sudah selesai dengan ilmu-ilmu yang ada ini. Karena semuanya sudah beliau merasa sudah beliau pelajari, sudah beliau baca. Umur 18 tahun. Ada Imam Suyuti. Imam Suyuti ini dikenal sebagai penulis kitab yang salah satu penulis yang paling produktif. Ketika beliau wafat, dihitung karya-karyanya itu ada yang bilang sampai 600-an kitab yang beliau tulis. Beliau mulai menulis pada usia 12 tahun. 12 tahun sudah menulis kitab. Jadi kalau kita belajar tentang sejarah-sejarah para ulama yang hebat di masa lalu itu, kita akan temukan salah satu fakta bahwa mereka banyak di antara mereka itu yang cemerlang sejak masa yang sangat muda. Jadi antuna jangan nunggu tua dulu untuk cemerlang. Segera selesaikan tugas-tugas pokok itu. Ujian kita ini yang kita buka malam hari ini adalah salah satu cara bagi kita untuk menggenjot semangat antun, untuk betul-betul menanamkan karakter untuk tidak mudah menyerah, berjuang mati-matian, berupaya sekuat tenaga untuk menyelesaikan hafalan Al-Quran, kalau bisa lebih awal dari waktu yang telah ditentukan, kalau tidak bisa setidaknya sesuai dengan target yang telah ditentukan. Mudah-mudahan antuna semua, kita semua bisa digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang najihin di ujian-ujian kita ini, termasuk ujian Al-Qur'an yang malam ini akan kita buka. Nah, dengan antuna berhasil menyelesaikan tugas-tugas di bidang hafalan Al-Qur'an itu, maka kita juga berdoa agar hafalan yang antuna punya itu menjadi hafalan yang betul-betul lengket, betul-betul menjadi malakah, betul-betul bisa antuna pertahankan sampai ujung nafas yang penghabisan. Karena seperti yang telah berkali-kali disampaikan, ujian yang sesungguhnya bagi antuna sebagai penghafal Al-Quran itu bukan ujian yang akan kita buka malam ini. Ujian yang sesungguhnya itu adalah ujian hidup dan kehidupan kita ini. Antuna akan berjuang mempertahankan hafalan itu sampai nanti antuna menghembuskan nafas yang terakhir. Jadi ujian antuna akan lebih panjang, jauh lebih panjang dari ujian yang akan berlangsung selama beberapa hari ini. Seminggu lah ya, seminggu. Ujian antuna jauh lebih panjang dari itu. Maka doa-doa kita selalu agar antuna bukan hanya sukses di ujian yang akan berlangsung selama seminggu ini, tapi juga sukses menghadapi ujian yang sesungguhnya di kehidupan nyata dalam mempertahankan dan mengamalkan serta mengajarkan Al-Quran ini ke tengah-tengah masyarakat nantinya. Dengan harapan-harapan itu para santri sekalian, mari kita buka. Hayya bina naftatihu hadzal imtihan li hifdzil Qur'an fi ma'hadina hadzal habib li hadzal fasl ad-dirasi bi qiraati Ummul Furqan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadza ma astati'u ilqahu wa ma kunna fi hadhihi al-lailati syarifah. Tetap semangat,
tetap berupaya dengan sungguh-sungguh, tapi jangan stres. Hadapi dengan syukur dan dengan riang gembira. Kalaupun nantuna pada akhirnya tidak bisa sampai juga kepada target yang telah ditentukan, ya tidak usah risau, tidak usah susah. Yang penting antuna sudah berusaha sekuat tenaga. Karena itu tadi yang saya sebutkan contoh-contohnya itu ulama-ulama yang berhasil dalam waktu cepat menghafalkan Al-Quran atau sukses. Tapi ada juga ulama-ulama yang butuh waktu lama, itu ada juga. Misalnya siapa gurunya Imam Hafaz? Qiraah sab'ah itu Imam siapa? Ustazah mungkin ada yang tahu Imam siapa? Gurunya Imam Hafaz itu? Bukan. Imam Asim ya? Betul. Hafaz an Asim, betul. Itu Imam Asim itu, Imam Asim yang jadi gurunya Imam Hafaz itu menghafalkan Al-Quran dalam waktu 20 tahun. Jadi lama. Jadi kalau ada yang tidak hafal-hafal Al-Quran, ada yang ya tidak apa-apa juga. Siapa tahu nanti dia akan menjadi seperti Imam Asim itu. Lama menghafal Al-Qurannya, tapi begitu selesai menjadi tokoh yang luar biasa dalam bidang Al-Quran dan qiraat. Itu saja para santri sekalian. Nakhtim liqa'ana bi kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.